Terus tiba-tiba muncul video ini. Video mbak-mbak naik ojek online, tapi mbak-mbaknya tidak mau menggunakan helm. Alasannya adalah karena rambutnya masih basah. Daripada ibu saya kenapa-napa, Mas. Saya minta tolong turun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Men, ini serem banget, men. Untuk orang sampai minta tolong, kenapa nggak bisa keluar? Karena di central lock gitu, pintu penumpangnya nggak bisa dibuka. Jadi kayak cuma bisa buka jendela sambil teriak minta tolong. Ini serem banget loh. Gue tuh merasa ini tuh kayak ada penjebakan gitu. Yang kita tahu kan ketika kita minjem duit, uang yang harus dikembalikan sekian. Kalaupun ada bunganya, at least nggak banyak-banyak banget. Dia tuh di iklannya selalu bilang kayak bunga rendah, tapi ditaruhnya tuh di biaya layanan. Jadi kalau orang minjem 19 juta, biaya layanannya ini sampai 16 juta. Bunganya emang rendah. Tapi biaya layanan ini itu hampir sama kayak utang pokoknya. Apa nggak gila, men? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM, kawan-kawan. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan apa-apa yang sedang ramai di sosial media. Gue tuh pengen banget ngebahas ini loh. Ngebahas perkara yang review jujur-jujuran. Terus bapak-bapaknya yang di-review marah-marah, maki-maki segala macem. Yang ini tapi kayak gue pengen nyari tahu dulu. Oh sih, lihat. Nih, lu kantong kresek tuh. Kantong kresek tuh. Bebek astagfirullahaladzim. Nih kantong kresek nih yang lu. Jadi dia tuh ada video YouTube-nya gitu. Ini tuh kayaknya YouTuber atau orang yang baru bikin channel YouTube, subscribers kayak baru 700 sekian gitu. Terus dia exclusively ngewawancarain si bapak-bapak ini. Belum gue tonton sampai full, makanya itu nanti akan jadi pembahasan selanjutnya. Terus sekarang, jadi gini, biar gue mulai dengan ini deh. Kayaknya bakal jadi pelajaran bagus buat lu, buat nggak sembarangan percaya sama orang. Jadi kan di sini dia state-nya kayak, gue berhasil nih ngambil KTP dari Google, gue daftarin APK pinjol, gue dapet duit buat dipinjem gitu kan kalimatnya. Tapi ini nggak segampang itu, nggak sehebat yang lu pikir, dan perkaranya sendiri itu digunakan untuk nipu lu doang sebenarnya. Jadi kalimat dia kan cek APK di komentar, nanti di kolom komennya, ini kan ada komen satu nih, yang pasti dia juga. Terus di kolom komentarnya akan ada aplikasi atau link atau apapun itu yang kemudian harus lu klik, terus segala macem. Either data lu hilang, either data lu dimanfaatin, either lu ditipu, atau HP lu dihack sama orang gitu. Jadi ini dia kayak ngasih iming-iming ke orang, pengen bilang kayak, oh ini ada cara mudah untuk dapat duit gitu, tapi akhirnya lu ditipu gitu. Enggak, hidup tidak semudah itu. Orang marah-marah kan di Twitter gitu, kok ada ya orang titisan iblis kayak gini. Nah, iblis sih bener, tapi iblisnya in a way kayak dia bakal nipu lu, bukan dia bakal make KTP orang untuk daftarin pinjol. Karena emang KTP ini kan ada verifikasinya segala macem gitu, nggak akan segampang itu lu bisa minjem duit, apalagi ke aplikasi-aplikasi online gitu. Nah, biar gue mulai dengan ini deh, perkara air di Bekasi yang mati. Sampai hari ini, dari tanggal 13 September sampai hari ini, di rumah gua itu posisinya air mati. Well, technically speaking sekarang itu airnya kecil keluar, kecil banget, tapi kotor, bau, dan ya tidak layak untuk mandi sepertinya. Orang mandi kayak gitu, ya Allah, niatnya ingin bersih malah jadi merasa terkotori badannya. Gua lagi kesel banget sama perkara air, soalnya duit habis buat isi galon doang, bro. Jadi tanggal 13 September lalu, pihak PDAM itu ngasih tahu kalau ada pencemaran limbah air baku dari tanggal 13 September sampai sekarang yang ngakibatin produksi airnya mati. Terus stop produksi, dan ini terjadi di kota Bekasi beberapa tempat, dan Kabupaten Bekasi beberapa tempat. Kabupaten Bekasinya tuh kayak 3 kecamatan doang kalau nggak salah. Nah, masalahnya adalah ketika air mati, kita semua pusing. Masa mandi pakai air galon beli tiap hari? Lu pikir Siska Kol aja? Lu pikir gua Raisa? Karena gini, permasalahannya adalah air isi ulang itu, yang isi ulang ya, itu 5.000, 6.000. Air galon Aqua yang beneran itu 20.000. Yang jadi masalah adalah karena banyak orang yang membutuhkan air isi ulang, tidak semuanya ada dong. Kalau mau butuh cepat, beli air Aqua yang beneran. Lu bayangin kalau satu rumah butuh 8 galon, apa kagak meninggal?
Si Skakol juga gue yakin bete nih kalau misalkan tiap hari beli air, mindahin ke bak ya kan, galon pindahin ke bak, ya Allah itu. Gue makanya sempat marah-marah gue di Twitter kayak, ini PT yang ngebuang air limbah ke tempat pengelolaan air punya siapa? Kok nggak ketahuan sampai sekarang? Denda, sanksi, suruh bawain air per gayung ke masing-masing rumah biar tangannya bengkak kayak nangka busuk, mampus lu. Kalau bisa dimandiin pakai air yang kotor hasil limbah PT dia gitu. Jadi disiramin aja biar kayak orang lagi ulang tahun, tau gak lu? Tambahin telur, siramin tepung, goreng. Nggak jelas aja. Anyway, jadi gini, ini perkara yang ada perkara A dan B. Perkara A pelakunya adalah customer, perkara B pelakunya adalah driver. Kita lagi bakal ngomongin tentang perkara ojek online. Seperti yang lu tahu, gua nggak tahu lu tahu apa enggak sih, tapi lagi ada yang namanya operasi zebra. Dan ini dilaksanakan salah satunya kemarin karena ada KTT ASEAN dan untuk mengurangi polusi segala macam gitulah. Jadi lagi ada operasi zebra di mana-mana, di banyak tempat. Terus tiba-tiba muncul video ini. Video mbak-mbak naik ojek online Maxim, tapi mbak-mbaknya tidak mau menggunakan helm. Alasannya adalah karena rambutnya masih basah. Woi, pakai helm berkendara. Lu gua kasih bayar sopan-sopan, pakai helm, mentingin rambut basah. Nih, ciri-ciri customer nggak sopan. Viralin kan nih muka saya nggak mau pakai helm. Viralin nih muka saya nih. Oh, kalau viralin, gue izin pakai channel. Iya. Apa? Oh, kalau viralin, gue izin pakai channel. Iya. Kakak nggak mau. Nggak tahu, nggak jelas. Nggak jelas kayak kelakuannya. Seperti yang gue bilang tadi, karena banyak razia segala macam. Terus juga ini lokasinya dari Pasar Pulau Gadung tujuannya mau ke Bekasi lewat Klender. Di Ramayana Klender ada razia. Dan dia kayak udah tahu kan, driver ojek online tuh kan ada grup WhatsApp-nya, mungkin ngasih tahu kayak oh di sini lagi ada razia gitu. Tapi dia dikasih tahu suruh pakai helm, kagak mau, batu. Seperti namanya, pala batu. Akhirnya diturunin di flyover Klender, maksa buat pakai helm. Kayaknya kalau pakai helm dia akan lanjut gitu, nggak ada masalah gitu dengan itu. Tapi dia menolak untuk itu dan sampai ada di titik dimana mereka adu mekanik saling video-videoin. Ini tuh rada nggak masuk akal untuk dilakukan. Karena apa? Kok orang yang salah yang ngevideoin gitu loh? Maksudnya kan dia udah sadar harusnya dia salah, atau dia nggak sadar dia salah ya? Jadi bingung gue. Kenapa kita disuruh untuk memahami orang yang salah sih? Dia merasa dirinya benar. Terus akhirnya kayak mas-masnya cabut kayaknya. Mas-masnya pergi apa gimana, gak paham dah. Tapi yang menyedihkan dari kasus ini adalah pihak drivernya dikasih rating bintang 1. Dan drivernya ini sendiri disuspend akunnya sama pihak Maxim. Gara-gara orang kagak mau pakai helm, gara-gara bocah pala batu, kerjaan orang jadi diputus gitu aja. Maksud gue kayak yang nalar dipakai gitu loh. Mungkin karena nggak ada otaknya kali, jadi dia nggak perlu pakai helm. Gue nggak tahu dah. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya dibayar atau enggak. Di Maxim tuh ada yang pakai cashless gitu nggak sih, kayak GoPay-nya gitu, MaxPay. Wah, MaxPay. Kalimatnya sih ya, drivernya juga bilang nggak mau bayar sih. Nah iya, jadi kan drivernya ini berusaha pengen ngasih tahu Mbak, ini saya lagi kerja. Kalau Mbak nggak pakai helm, kalau ditilang saya yang kena. Karena tanggung jawab mengenakan, entah kenapa tanggung jawab mengenakan helm atau enggak untuk si customer itu tanggung jawabnya driver. Kalau drivernya kena kan kasihan drivernya. Kecuali kalau misalkan ada kejadian kayak gini, customernya doang yang ditilang, ya itu beda cerita. Tapi kan nggak mungkin customernya ditilang kayak, oh mbaknya nggak mau pakai helm, mbaknya saya tilang, kepalanya saya tahan, badannya ambil sono helm di rumah. Kan kalau kayak gitu jadi masuk akal gitu untuk dilakukan. Mbak kan udah diingetin sama masnya nih untuk pakai helm. Kenapa mbaknya nggak mau? Saya nggak mau, rambut saya basah. Nggak bisa kalau kayak gitu. Sini kepalanya ditahan, badannya sono ambil helm, terus badannya dikit gitu kan. Itu baru masalahnya kan enggak, ini tanggung jawabnya ada di driver. Lu kalau lihat ya, ini penelusuran dari Kompas,
akun ojek online ya kena suspend, ditangguhkan gara-gara dapat ulasan negatif dari penumpang. Maksudnya kalau dia pengen turun, ya turun aja gitu, turun aja manut gitu karena dia sadar dia yang salah. Kenapa bintang 1 itu loh yang jadi pertanyaannya. Terus sempat curhat ke bagian Satgas. Satgas itu kayak barisan depan aplikatornya tempat komplainnya para driver gitu. Di WhatsApp ke Satgas, minta solusi, pendapat segala macem. Tapi katanya ke kantor juga percuma. Mereka nggak bisa cabut ulasan negatif kalau bukan diminta pihak customer. Ya gimana kalau customernya stres? Kalau customernya stres kan susah dikasih tahu, pala batu gimana? Dari perusahaan nggak ada mediasi, nggak mau tahu kronologis awalnya. Saya udah jelasin ke Satgas, minta pendapat. Saya niatnya Senin ke kantor, dibilang percuma karena bakal nihil, sayang di bensin kalau ke sana. Akhirnya nggak bisa nyari duit. Dari yang biasanya dapat 10-11 orderan, jadi nggak bisa dapat sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara bocah rambut basah. Kata gue kalau rambut lu basah keringin. Susah amat sih. Maksud gue kayak yang alah, emang kagak bisa hair dryer nih. Gue cariin di Tokopedia nih. Jadi lu search Tokopedia ya. Search Tokopedia, lu search di sini hair dryer. Ada yang mahal emang, ada yang 1.800.000, 300. Tapi ini ada yang 50.000 mbak. Pesen ini, beli, ketika sebelum pergi mau kemana-mana, dipanasin dulu rambut lu. Nah, hair dryer emang lama, tapi kan bisa kering gitu. Atau kalau lu mau lebih gampang lagi, pala lu sangkutin di ini, kipas ya. Jadi ngomong gitu. Kesel banget sih gue dengernya. Kenapa dia milih rambut daripada nyawanya? Yang padahal ketika nanti jatuh, palanya kena aspal, kan rambutnya juga hilang gitu loh. Emang nggak kepikiran sampai sana gitu. Maksud gue kayak yang astaga. Selain berusaha melindungi supaya abang drivernya nggak ditilang, lu melindungi diri juga mbak supaya itu rambut kagak hilang gitu. Emang sesusah itu mikir sederhana gitu. Otak lu emang. Lu tau gak, tadi kan gue nyari-nyari muter-muter, sampai ada yang nanya, kan ada website namanya hukumonline.com. Lu bisa yang nyari tahu perkara hukum di sini. Ada salah satu driver nanya, saya tukang ojek online, mau tanya tentang aturan kendaraan motor. Saya kan jemput penumpang, waktu mau berangkat dia nggak mau pakai helm, padahal sesuai perjanjian aplikasi saya harus kasih tahu penumpang untuk pakai helm, tapi dia tetap nggak mau. Malah sebaliknya dia melaporkan saya ke pihak aplikasi. Saya harus jelaskan bagaimana ya kalau ada penumpang seperti itu. Saya kira dijelasin nih. Menurut kami lewat undang-undang lalu lintas angkutan jalan, begini begitu segala macam. Intinya ya yang dikasih tahu ini adalah kalau misalkan penumpangnya kekeh nggak pengen pakai helm, cancel aja, batalin aja. Karena emang pihak driver itu bisa ngasih alasan gitu. Maksudnya pihak driver tuh nge-cancel harus ada alasannya kan. Alasannya bisa jadi kayak si customer ini nggak mau pakai helm, batu gitu. Dan driver juga kan bisa nilai ini kan, bisa nilai customer kan. Jadi buat lo yang nggak tahu, kalau misalkan lo GoFood terus lo kelakuan lo kayak tai, kayak berak, itu drivernya bisa ngerating lu juga. Selain lu bisa ngasih bintang 5 ke driver bisa ngasih bintang sekian ke lu gitu. Yang kasihan tuh kesuspennya ini loh. Terus tanggung jawabnya kemana gitu. Ditungguin juga kagak ada kabar si mbak-mbaknya. Kan ngeselin ya. Sekarang ya udah dia jadi diomel-omelin sama warga internet. Lu lihat noh. Orang isinya pada marah-marah mulu. Gue emang suka marah-marah ya, tapi orang tuh ngebawa fisik jadinya gitu loh. Iya, jadi body shaming gitu. Orang lagi nyari rejeki, orang lagi nyari duit, kelakuan lu sembarangan aja. Masa kelakuannya kayak ini apa, kayak cabe-cabean yang setiap sore keliling komplek naik motor bertiga buat ngeringin rambut. Seser gitu. Tapi dia nggak jadi deh. Gue kayak punya ide gitu. Lu tambahin kayak 20-30 ribu, minta abangnya muter-muter dulu untuk ngeringin rambut, biar rambut lu kering, terus lu bisa pakai helm gitu loh. Kalau emang segitunya banget rambutnya. Hair dryer 50 ribu nih, meskipun kayaknya kalau dipakai langsung meledak, gua nggak tahu. Kesel banget. Oh ya, kabar terakhirnya kan akunnya nggak tahu kan kapan bisa balik karena kan kesuspend. Ada pihak dari aplikator ojol lain yang nawarin buat ayo sini join ini aja, entah Gojek entah Grab gitu. Tapi abangnya belum mau karena ya tetap harus bayar lagi kan buat beli atribut segala macem. Gara-gara satu orang ngerusak kerjaan orang, heran gue mah.
Oke, lalu dari perkara oknum customer rese, kita ketemu juga sama oknum driver rese yang bahkan ngebikin perkaranya tuh jadi penuh ketakutan dan kayak orang tuh bisa trauma gitu gara-gara naik ini. Jadi intinya ada 2 orang mesen gokar buat ke rumah sakit buat meriksain ibunya. Dan mesen gokarnya ini udah ada perhitungannya. Jadi kayak berangkat jam segini supaya dapat antrian jam segini, supaya kelar jam segini, supaya nggak ketinggalan antrian dan harus keesokan harinya, kan kalau kayak gitu repot. Mesenlah gokar. Tapi ternyata waktu mesen gokar itu keluar dari gang, sopirnya minta ke gang lain dulu, ke tempat lain dulu buat nganterin laundry. Tapi karena yang mesen ini udah terstruktur secara jamnya, customernya nolak karena takut terlambat. Si drivernya marah-marah. Sempet ada customernya itu ngangkat telepon, terus ngomong kebun binatang keluar semua. Terus customer ini kena getahnya, tiba-tiba dia kebut-kebutan Tolong turunin, gitu. Mas. Daripada ibu saya kenapa-napa, Mas. Saya minta tolong turun. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Halaman jenengan pundi, Mas? Apa kok tanya? Aku udah bisa. Men, ini serem banget, men. Untuk orang sampai minta tolong, kenapa nggak bisa keluar? Karena di central lock gitu, pintu penumpangnya nggak bisa dibuka. Jadi kayak cuma bisa buka jendela sambil teriak minta tolong. Ini serem banget loh. Ditutup dari depan kacanya. Aku turunin, Mas. Tolong, Mas, tolong, Mas. Ini kayak upaya penculikan, anjir, serem banget. Gak mau, Mas. Tolong. Allah Akbar. Turunin, Mas. Saya minta tolong turunin ibu saya di sini, Mas. Turunin. Allah Akbar, Bapak. Turunin, Mas. Mas, saya minta tolong turunin, Mas, daripada ibu saya kenapa-napa, Mas. Mas. Saya minta tolong turunin. Allahu Akbar Mas, ya minta Allah. tolong turunin, Mas. Aduh, kasihan banget bro, nggak kuat nih. Daripada ibu saya kenapa-napa, Mas. Saya minta tolong turunin. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Halaman jenengan pundi, Mas? Apa kok tanya? Terus nggak lama setelah itu ada orang jualan es kelapa, ada angkringan yang kayaknya ngelihat perkara itu terus diberhentiin gitu. Nggak tahu dikejar atau gimana deh, atau dia sempat berhenti atau kayaknya sempat belok terus diliatin orang, ada ibu-ibu panik, akhirnya diberhentiin gitu, minta tolong ke warga, turun, customernya turun, sopir ini kabur, cabut, lari, melarikan diri ke kampus. Kalimantan State-nya di sini di kampus, dikejar sama orang-orang tapi dia kabur gitu. Enggak, sama mobilnya. Kayaknya dia bermanuver segala macam. Kita lagi bicara Brio kan kecil kan. Jadi kayak mungkin dia serampangan gitu di jalan. Orang tentu marah-marah. Kecuali ini. Apaan sih teriak-teriak, tinggal tarik rem tangan paksa dia berhenti. Username-nya menjelaskan sih. Emang orangnya tolol berarti. Tolol. Rem tangan kagak bisa ditarik sembarangan, itu bisa bikin celaka. Goblok banget, otak rusak anjing. Akhirnya diberhentiin, 2 orang tadi, ibu dan anak tadi berhasil diselamatkan. Sampai akhirnya perkaranya jadi panjang karena ya ini yang selalu gua berusaha kasih tahu kepada siapapun driver ojek online atau orang-orang yang kerja lewat aplikator. Kalian itu datanya sudah terekam, men. Orang tuh bisa tahu berdasarkan histori pemesanannya, lu siapa segala macam, lu bisa dicari. Masa ya lu mau sembarangan kayak gini? Apalagi sembarangannya gara-gara laundry. Emang kagak bisa nanti? Emang tuh laundry bakal ngambek kalau entar-entaran? Gak mungkin laundrynya marah-marah terus keluar jalan. Tuh lu. Yang sedih tuh ini kita lagi bicara orang tua, men. Mau berobat, ketemu sama mas-mas stres. Mungkin dia lagi ada masalah sama hidupnya, kita nggak tahu. Tapi kalau dilampiaskan kepada customer yang nggak tahu apa-apa, yang lagi buru-buru pengen berobat, nggak masuk akal kayak gitu. Akhirnya perkaranya jadi panjang. Pihak Gojek sempat ngeluarin klarifikasinya. Tanggal 12 September lalu kejadiannya. Udah lama ya? Seminggu ada kali ya? Terus ada investigasi internal. Dan drivernya diberikan sanksi putus mitra. Jadi kayak udah gak bisa kerja lagi itu di Gojek. Dan rekam jejaknya tentu akan buruk gitu. Kelanjutan ceritanya adalah mungkin karena mas-mas tadi sudah terpojok, mungkin karena mas-mas tadi gak tahu mau gimana dan seperti biasa penyesalan selalu datang belakangan,
Dia langsung nyamperin, si mas-mas ini nyamperin rumah si ibu itu dan minta maaf. Minta maafnya yang sampai kayak gitu, sampai sungkem gitu. Waktu lagi marah-marah kemana bapak? Kan itu yang jadi pertanyaan. Dan ibunya tuh, neneknya tuh bener-bener yang orang tua wise gitu loh, yang kayak baik banget gitu. Padahal udah keadaannya kayak gitu. Itu kalau emak gua udah dipites pala lu, dijewer sampai ujung ke ujung lu. Di sini di captionnya dijelasin kalau setelah kejadian tersebut, malamnya sama suami dan saudara langsung ngebikin aduan ke polsek. Dan mungkin karena setelah diaduin ini, dilaporin ke pihak kepolisian, mungkin dianya takut atau gimana, akhirnya minta maaf gitu dan mengakui kesalahannya. Keluarga dari korban juga setelah drivernya datang langsung dimaafkan. Soalnya emang rada drama gitu datangnya. Jadi kan datang ke tempat gitu terus dia bisa-bisanya pingsan. Ya Allah. Kok bisa pingsan gitu loh? Kan dia yang salah. Dia yang mencari-cari masalah gara-gara laundry. Emang worth it gitu sekarang perkara jadi segede ini gara-gara laundry gitu. Ketidakprofesionalan yang disertai amarah, merugikan orang lain. Itu kalau misalkan di keadaan itu, kita nggak tahu ya dia ngebut atau enggak ya, tapi kelihatannya sih kecepatannya tinggi gitu. Masa tiba-tiba pingsan? Kok bisa pingsan di rumah orang yang dia hampir celakai? Itu loh yang nggak masuk akal. Acting dia mbak, lanjut jalur hukum aja biar jerak gitu. Enggak, dia lemes karena mobilnya pajaknya mati. Beneran dicari tahu sama orang. Nih, pajaknya mati. STNK-nya Januari kan 2023. Oh my god, ada-ada aja orang, heran gue mah. Kerjalah profesional gitu, jangan biarkan emosi menguasai dirimu gitu. Itu kan tipikal orang temperamen banget kan jatuhnya. Orang yang ketika marah tuh menggebu-gebu. Terus ketika menggebu-gebu itu perkaranya jadi gak bisa diatasi dengan baik. Well, pada akhirnya rekam jejaknya udah ketahuan sih. Maksudnya mukanya ketahuan siapa. Meskipun gak kelihatan ya. Karena apa? Karena dia pingsan. Wow. Kasian men. Kasian kalau misalkan ada korban-korban lain, itu loh yang gue pikirin. Takutnya gini, takutnya dia emang lagi ada masalah gitu. Entah sama siapapun pemilik laundry, entah sama istrinya atau apa, terus dia luapkan ke orang lain, yang mana itu salah dan tidak profesional. Ya ketika korban sudah memaafkan, ya kita bisa apa? Ya udahlah. Padahal guru digugu dan ditiru, kok perilakunya kurang mencerminkan sebagai guru. Pelakunya guru di mana mas? Dulu sempat jadi guru saya waktu SMA. Loh. Oh my god. Tapi ya ini, entah kenapa tuh orang-orang jadi kayak marah-marah gitu yang komen. Karena laporannya dicabut. Ya mana ya, gue sadar lah, maksudnya ketakutan orang-orang tuh kayaknya sederhana, biar gak ada korban lainnya gitu. Tapi ya pertimbangan korban, man. Kita gak tahu apa yang terjadi. Intinya, kalau marah-marah jangan lampiaskan itu ke orang lain. Nama keluarga aja kagak boleh, ini sama orang yang kagak dikenal. Orang mau berobat, stres banget emang. Takutnya dia emang kepepet, terus banyak kebutuhan. Terus karena masalah ini dia takut dia gak bakal ada sumber pemasukan lagi gitu-gitu. Takutnya dia terjerat pinjol. Wah, gue pengen bridging ke sini tapi gak bisa, bro. Susah, Tom. Ini perkara sedih soalnya. Ayo. Biar gue tutup perkaranya dengan sebuah masalah yang mana banyak dari lo yang udah nge-tag gue di perkara ini. Dan perkaranya itu sebenarnya besar sekali, cukup besar, apalagi di kalangan orang-orang yang suka pinjol, karena ini menyebalkan sekali, men. Menyebalkan, dan orang-orang tuh yang masuk ke perkara ini lebih ke dijebak soalnya. Kelihatan itu kayak lebih ke terjebak, bukan yang mereka secara sadar masuk ke sini. Gini deh. Semuanya bermula ketika ada akun Twitter Rakyat versus Pinjol, dan kayaknya akun Twitter ini dibikin cuma pengen buat naikin perkaranya deh kalau nggak salah. Di threadnya dia cerita kalau ada orang berinisial K, seorang bapak dan suami yang mengakhiri hidupnya karena terlilit utang pinjol
dari salah satu aplikasi pinjol yang gue yakin lu udah sering banget ngeliat iklan-iklannya itu di mana-mana men, di YouTube, di Twitter. Di tweet ini ketika lu buka pakai HP, iklannya tuh ya si aplikasi pinjol ini. Di game, bahkan di game-game yang lu tahu gak sih game-game iklan IG yang orang jalan-jalanan, iklan-iklan tolol di IG itulah yang kayaknya nggak pernah menang si goblok itu. Itu kalau lu mainin terus mau dapetin advantage apapun dalam game itu, iklannya ya iklan pinjol ini, yang mana itu menyebalkan sekali. Nah, ceritanya sendiri dinaikin September 17 lalu. Korban adalah seorang suami dan ayah yang memiliki seorang anak balita perempuan. Jadi inisialnya K ini minjem duit di aplikasi pinjol 9,4 juta, tapi harus ngembaliin 18 juta. 18 jutaan hampir 19. Terus ada kesulitan bayar, telat bayar, dan diteror sama debt collector. Teror pertama ngakibatin K dipecat dari kantornya karena debt collector terus-menerus menelpon kantor tempat K bekerja yang akhirnya mengganggu kinerja dari operator telepon tersebut. Katakanlah admin atau front office yang kerjanya ngangkatin telepon dari katakanlah customer, tamu atau apa, tiba-tiba diteleponin sama debt collector. Tentu mengganggu kantornya dan kantor kayaknya nyari urusan paling cepat yaitu dipecat aja. Tapi K yang dipecat nggak langsung ngomong sama keluarganya, berusaha menutupi kesulitannya. Akhirnya K cuma bilang kalau dia dipecat karena SK-nya nggak diperpanjang. Terus setelah itu istri sama anaknya sama si K ini pulang ke rumah orang tuanya. Nah ini yang paling menyebalkan nih, adanya teror order fiktif GoFood yang berdatangan dalam satu hari. Bisa ada 5-6 order fiktif yang datang ke rumahnya men. Ini tuh udah bukan cuma ngerugiin yang punya rumah, si kakak ini dan keluarganya, tapi juga abang driver ojek online. Yang mana ini udah menjadi kasus lain tersendiri loh. Maksudnya tetangganya harus ikut ngebantu karena kan sebagai tetangga ngebantu tetangganya kan. Terkadang ada tetangga yang ngambil orderannya, tapi kan karena setiap hari ya nggak akan bisa bantu terus menerus. Akhirnya keluarga besar berusaha buat mediasi. Di situ K mulai terbuka dan ngasih tahu kalau terlilit pinjol. Tapi karena istrinya takut, istri K menolak untuk pulang. Dan mungkin karena suaminya merasa tertekan, inilah itulah segala macam, akhirnya K mengakhiri hidupnya. Nah permasalahannya adalah apakah setelah itu debt collector berhenti? Jawabannya enggak. Pihak keluarga terus-menerus diteror sama debt collector, tidak percaya kalau K sudah meninggal dunia, dan lain sebagainya. Ini ada di titik sampai kayak, tapi dia ada buat surat bahwa pinjol ini merusak hidupnya. Ada kami merusak hidup. Kenapa dari tadi gue menolak untuk ngomong itu ya? Ada kami merusak hidupnya. Karena dia merasa bahwa teror ada kami ini parah. Dari sini kasusnya pun bergulir panjang sekali. Orang tuh kesel sama perkaranya sendiri. Sampai akhirnya ada di titik dimana pihak kepolisian ya ikut di perkaranya sendiri. Yang menyebalkan adalah ternyata ada buzzernya. Di beberapa komen Twitter tuh ada yang sampai gimana ya, ngebalikin gitu. Ngebalikin kalimatnya kayak iya ya udah ngapain minjem duit gitu. Nah, itu juga yang dipermasalahkan orang-orang. Cuman gini men. Ini gue tahu tuh ketika omongannya rame kan. Gue tuh merasa ini tuh kayak ada penjebakan gitu. Yang kita tahu kan ketika kita minjem duit, uang yang harus dikembalikan sekian. Kalaupun ada bunganya, at least nggak banyak-banyak banget. Dia tuh di iklannya selalu bilang kayak bunga rendah, tapi ditaruhnya tuh di biaya layanan. Jadi kalau orang minjem 19 juta, biaya layanannya ini sampai 16 juta. Bunganya emang rendah, tapi biaya layanan ini itu hampir sama kayak utang pokoknya. Apa nggak gila men? Stres banget. Orang minjem 3,7, ngebalikinnya masa 7 juta? Di asumsi pernah ngebikin bahasan tentang pinjol-pinjol ini, dan normalnya bunganya itu tidak lebih dari 4%. Kalau gue nggak salah ya, lu bisa koreksi gue kalau gue salah. Ini berapa persen men? 90%. Udah gila kali. Gue nggak tahu, jujur-jujuran gue nggak tahu apakah ketika lu mau minjem ini dia ada notifikasi di depan, apa kayak dikasih tahu dulu nanti kita mesti bayar segini. Gue nggak tahu apakah ini setelah minjam itu.
Iya, apakah kita harus ACC dulu kayak, oh ini harganya segini, terus lu oke, atau ini setelah lu nge-okein, terus lu kaget, ya kita nggak tahu tuh. Tapi bukankah ini jatuhnya udah penipuan gitu? Dia bener bilang kayak, oh bunganya rendah, bunganya sekian, bunganya nggak nyampe 8% atau berapa persen gitu. Ya iya, bunganya kecil, minjem 3,7, bunganya cuman 187, tapi ini biaya layanan apa? Gue nggak heran kenapa iklannya ada di mana-mana. Dapatnya dari sini, takutnya ini yang jadi perkara gitu. Masalahnya, pihak pinjol-pinjol kayak gini itu terdaftar di OJK, dan terdaftarnya itu melalui AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Google reviewnya loh 1,7. Apa ini? Isinya orang marah-marah. Oh nih, 2 bulan lalu, sebagai nasabah pinjol sangat-sangat menyayangkan ternyata masih banyak DC, debt collector yang menagih dengan cara kasar dan premanisme, serta menyebarkan data nasabah ke kontak darurat yang baru telat 1 hari. Buat yang belum tahu, nggak lama setelah perkara tweetnya rame, pihak Ada Kami ini ngasih klarifikasi. Klarifikasinya adalah, Ada Kami menindak tegas pelaku penagihan yang tidak sesuai dengan Code of Conduct yang telah ditetapkan oleh regulator. Ada Kami akan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan yang perlu diambil akan dilaksanakan cepat dan efektif. Ada Kami tuh kayak berusaha bilang kalau mereka tuh nggak make debt collector inilah itulah gitu. Kayak seolah-olah mau bebersih. Nih di titik ini ya, bahkan kalimatnya sampai, untuk kasus ini AFPI kita harus cek apakah ini sebenarnya Ada Kami melakukan kesalahan atau ada pinjol ilegal lain yang sengaja mencari masalah dengan mencatut nama Ada Kami. Jadi kayak seolah-olah dia merasa ini persaingan bisnis. Itu emang harus menjadi bayangan kita ya, takutnya emang ada persaingan bisnis untuk menjatuhkan nilai segala macam. Tapi ketika ngelihat Google Street Review-nya yang bilang kalau banyak debt collector yang sampai neror segala macam, berarti gimana itu? Saya mau mengadu atas pinjaman saya ya. Saya hanya menyampaikan apa yang telah saya alami ketika terjerat pinjol, khususnya pinjol yang telah berizin OJK. Saya yang tidak mampu bayar dalam kondisi ekonomi yang menghimpit sebagian dari pinjol. Cara penagihannya yang tak pernah kenal waktu, selalu meneror. Lah ini harusnya kenapa bintang 5? Diem doang pas ngadu, jadi fungsinya apa? Wah, marah-marah dia. Kenapa orang marah-marah bintang 5? Gue sih kalau marah-marah bintang 7, puyer masuk angin. Yang dipermasalahkan orang-orang sekarang adalah ini. Gue nggak tahu apakah ini hasil dari copywriter atau gimana, tapi ini marketing yang menjebak hitungan, iya nggak sih? Pokok 3,7, biaya langganan 3,4. Nanti ini biaya langganannya 3,4. Bunga kalau ditambahin sama biaya layanan itu udah dekat banget sama 3,7 bro. Sama PPR udah 3,7. Jadi kayak gampang banget ngitungnya mereka. Oh dia minjem 4 juta, balikin 8 juta ya. Masa gitu? Nggak heran kenapa waktu itu sempat ada kasus kampus dipromoin pakai ini gue boleh nggak sih ngomongin ini? Gue nggak tahu ya. Waktu itu sempat ramai soalnya ada kampus yang katanya mahasiswa barunya harus daftar pinjol. Gue cuma pengen ngasih tahu ke lu men, perkara-perkara kayak gini kayaknya emang lu mesti skip deh perpinjol-pinjolan ini, karena nggak ada habisnya. Ini ada beberapa orang contoh di Asumsi, lu bisa tonton Unfold. Jadi kayak orang yang terjebak pinjol rata-rata kebanyakan hanya akan nutup lubang gali lubang, dan itu akan berlanjut terus sampai akhirnya stres, sampai akhirnya bener-bener skip dan nggak tahu lagi mesti gimana. Perdebatannya akan jadi panjang karena ya gitu, ketika kita lagi ngebahas orang yang ditagih sama debt collector sampai psikisnya kena, mentalnya kena, yang orang pertanyakan justru ngapain minjem di awal gitu-gitu. Sebenarnya kita nggak bisa ngomong sembarangan tentang perkara ini karena kita nggak tahu kondisi ekonomi seseorang, kita nggak tahu seberapa butuhnya dia dan seberapa berat ekonominya. Tapi tentu yang orang harapkan adalah ketika minjem duit ya ngebalikinnya nggak jauh beda dari yang dia pinjem. Dan itu yang jadi saran gue stop untuk pinjol-pinjolan, apalagi untuk sesuatu yang nggak penting-penting banget. Kasihan men. Ini nantinya akan dicek sama OJK
Kabar terakhir yang gue dapat adalah OJK bakal manggil ada kami hari ini tanggal 20 September kemarin berarti. Kita tunggu aja kabarnya gimana, karena kalau perkaranya kayak gini ini akan menyebalkan sekali tentu saja. Dalam kesaksiannya ada kami memberikan pinjaman dengan bunga 0,4% per hari dan biaya admin 100%. Damn! Dengan modus itu ada kami ditenggarai melakukan penetapan bunga terselubung. Penetapan bunga terselubung itu yang dari tadi pengen gue omongin. Perkara utang piutang itu musingin banget. Dan gue bahkan ketika gue nge-record perkara ini, gue sadar kalau ini tuh bukan perkara sepele gitu. Pasti akan banyak dilemanya dan akan membingungkan sekali untuk kita. Karena sebelumnya kita keluar dulu dari kasus bapak berinisial K sama ada kami itu. Karena ya pertama masih ada kemungkinan kalau ini dibuat hanya untuk persaingan bisnis antar pinjol. Kedua, sempat ada masalah yang terjadi gitu di Twitter kayak mana buktiin kalau orangnya nyata, mana buktiin kalau orangnya beneran segala macem. Makanya pihak kepolisian juga lagi melakukan penelusuran. Dan dari siaran persnya OJK kan udah manggil tuh ada kami. Terus bakal dilakuin investigasi kalau misalkan ada apa-apa ke customer service, yang mana gua nggak tahu akan membantu atau tidak, paling suruh restart modem. Wah. Terus juga ada bakal investigasi lebih lanjut tentang order fiktif, karena ini perkaranya udah menyebalkan sekali kan. Itu merugikan banyak orang gitu. Tapi kita keluar dulu dari perkaranya, dan tanpa bermaksud untuk victim blaming, di Twitter tuh ada pandangan lainnya tentang perkara utang-utangan yang seolah-olah tuh maksa kita buat buka mata, buat sadar kalau emang kadang nggak semua orang yang minjem duit itu bener. Ini gue lagi berusaha buat nyari penyeimbangnya nih, karena kalau kita mentokin di sana doang di perkara sebelumnya itu kayak nggak akan adil gitu. Ini biar sudut pandang kita lebih luas aja. Jadi ada kan pertanyaan di internet kan gitu kan, kenapa bunganya bisa sampai 100%, bisa yang sampai segila itu. Ngutang 19 juta, bunganya bisa sampai 19 juta juga. Asumsi orang-orang sederhananya adalah karena minjem duit di pinjol itu gampang. Jadi kayak lu bisa minjem duit dengan gampang di sini. Lu cuma butuh informasi pribadi, data diri pribadi kan, KTP, foto, nomor telepon, nomor penjamin, gitu-gitu kan. Maksudnya nggak yang ribet-ribet banget, alamat dan segala macamnya. Jadi kayak harga yang harus lu bayar supaya bisa minjem duit dengan gampang adalah dengan ya bunga 100% ini, gitu loh asumsinya orang-orang. Ini sebanding dengan kemudahan yang lu dapat gitu. Ya lu pengen duit cepet, ya inilah yang akan nantinya lu hadapi gitu. Jatuhnya kayak ketemu rentenir yang tai banget dah gitu. Tapi karena kita kepepet, jadi ya begitu. Dugaan gua sendiri kenapa bunganya 100% bisa jadi karena resiko yang diambil sama pinjol-pinjol ini juga gede kemungkinan ya. Soalnya gini, kenapa bunganya ditinggiin? Mungkin buat nutupin orang-orang yang kabur dan beneran hilang gak mau bayar, ditagih dia ngindar-ngindar segala macam, mukanya tebel banget sampai ketika pun dipermalukan di teman-temannya dia tidak peduli gitu loh. Ini terjadi sama tipikal orang-orang yang judol-judol, ya udah mah pinjol judol, goblok. Nah itu. Soalnya berapa banyak sih grup-grup entah WhatsApp, Facebook, IG yang menganut gerakan gagal bayar. Mereka bahkan bertanya gitu, APK di bawah ini aman nggak ya kalau gagal bayar? Sama ada debt collector lapangan dari sebar data di luar kondar nggak suhu gitu-gitu. Jadi kayak mereka seolah-olah sengaja mencari aplikasi pinjol untuk dimanfaatkan uangnya untuk kemudian mereka kabur gitu loh. Iya, bener-bener yang pengen duitnya tapi nggak mau bayar. Kalau kita bandingin sama bank, wah jauh sekali kan tentu saja. Bank itu prosesnya bukan main men. Bunganya rendah kan, emang bunganya rendah. Tapi prosesnya itu susah, nggak semuanya berhasil karena emang ada beberapa fase yang harus dilewatin. Ada background checking, ada BI checking, ada survei dulu ke rumah lu, ribet gitu. Keribetan itu bahkan dilakukan hanya untuk mendapatkan bunga kecil. Jadi kayak seolah-olah
pinjolnya mau bilang, lah lu kan gampang minjem sama gue, ya bunganya gue gedein lah gitu. Perkara ini jadi dilema intinya, jadi bener-bener pusing. Karena kita tuh sadar, kita tahu gitu, ada beberapa orang yang kelakuannya tuh lebih galak daripada yang ngutangin. Men, ada beberapa yang udah sempet gue bahas. Lu ingat gak sih perkara ini 2022? Sempat masuk TNM zaman gue masih gondrong, gokil. Dia diutangin, dia marah-marah. Saya kan ngumpulin dari dagang. Mama Makanya jadi punya utang jangan bener-bener sedikit. Gitu kan. Iya, yang minjem sama anak muda, tapi dia ketika diomelin marah-marah, tapi marah-marahnya belibet, kocak. Gue punya apa namanya, pegangan hidup. Kalau misalkan orang ini pinjol, terus dia nggak kuat bayar, terus dia minjem sama katakanlah kita untuk ngebayar si utang pinjol ini, nggak akan gue kasih. Karena apa? Dia sama pinjol aja loh, dengan resiko untuk ini itu segala macam, dimaki-maki, disebarin datanya gitu-gitu, dia masih nggak mau bayar, apalagi sama kita gitu, yang udah mah nggak ada bunganya, dan teman tiba-tiba diblok kan, kita nggak ada kabar, nggak ada gitu loh. Jadi kayak dilemanya nih bener-bener nyata. Di Twitter ada yang nge-share perkara ini. Ada cerita dari Facebook. Saya pernah bikin semacam koperasi di kampung, di mana rentenir dan bank harian merajalela. Koperasi yang siapa aja boleh pinjem, ngajuin pinjaman tanpa bunga atau riba, asal bisa sepakat sistem pengembaliannya sesuai perjanjian, yaitu soal waktu dan besar cicilan. Misalnya seminggu 20.000 dari pinjaman, 200.000 berarti 10 kali nyicil. Setelah uang beredar 4 jutaan, perjanjiannya para peminjam harus datang menyetorkan cicilan setiap hari Jumat. Itu pun ternyata tidak sesuai kesepakatan, mangkir dari perjanjian. Alhasil, saya yang harus berkeliling mengetuk pintu per pintu menagih cicilan. Yang saya hadapi di luar prediksi saya. Saya jadi seperti pengemis yang harus siap diplototin, dihardik, dikeluhkan, bahkan diomelin di depan pintu peminjam. Ini tuh yang gak ada bunganya loh. Nah iya, makanya endingnya uang hampir 4 juta, tinggal lembar lusuh catatan nama dan data diri peminjam, dan saya harus mencicil untuk menggantikannya karena macetnya pengembalian harus saya tanggung sendiri. Kita sadar di sekeliling kita perkara kayak gini emang ada penyakitnya. Intinya, tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan adalah jangan ngutang kalau nggak mau bayar. Kita lagi bicara nggak mau loh. Nggak mau dan nggak mampu beda. Nggak mau itu emang kelakuannya kayak tai. Nggak mampu itu beda lagi ceritanya. Tapi ya mau dan mampu, apapun yang terjadi, jangan ngutang dulu kalau bisa gitu loh. Jangan sentuh pinjol kalau lu belum bener-bener mempelajari apa yang sekiranya bakal kejadian. Jangan nyentuh pinjol kalau lu nggak tahu biaya layanannya 16 juta ketika lu ngutang 19 juta. Jangan nyentuh pinjol kalau lu nggak tahu kalau resiko-resiko yang lu hadapi adalah yang data diri diancam segala macam ini itu. Meskipun harus gue tekankan itu tidak boleh dilakukan. Pihak Bank Indonesia bahkan kayaknya punya tempat tersendiri untuk pengaduan orang-orang yang ditagih debt collector gitu. Karena debt collector tidak diperbolehkan untuk dimiliki, yang kayak gitulah. Orang ada kaminya juga bilang kayak mereka nggak pakai debt collector dan nggak boleh pakai debt collector gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti yang tertulis, bro. Minjemlah hanya ketika lu yakin lu bisa bayar. Hanya ketika lu yakin lu bisa bayar. Terlepas dari berapapun bunga dan risikonya. Soalnya kita pasti dalam hidup kenal sama orang yang minjem, bahkan gak ada bunganya, katakanlah ke teman, ke tetangga, ke saudara, tapi gak mau bayar. Pinjol salah, tapi lu memaksakan sesuatu yang gak bisa lu janjikan akan kembali juga salah gitu. Dah. Semalam tuh record gue gak nyampe sini, man. Ini baru dipikirin tadi untuk jadi antitesis aja sebenarnya. Udah ya, gue rasa itu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Gue masih bakal nyari tahu tentang perkara review jujur itu dan beberapa hal lainnya yang lu tag gue di internet. Like, comment, subscribe, apapun itu. Sekali lagi, jangan terjerat pinjaman online, judi online, atau apapun hal buruk dari online-online itu. Ya, love you all semua, sama gue Andri, sekian dan ada teman gue duduknya di belakang gue, dia pinjol gitu, bukan pinjol,
minjem sama sesuatu lah, kayak some kind of rentenir gitu, terus nyatut nama temen gue yang lain di situ. Tiap hari bro, di telepon, di WhatsApp. Yang kasihan tuh temen-temennya, orang-orang terdekatnya gitu-gitu loh. Karena ikut merasakan terornya, padahal dia nggak ada hubungannya bahkan, bukan keluarga. Bisa yang tiba-tiba foto lu diedit. Gue pernah ngelihat ada salah satu grup WhatsApp gitu, berhenti pinjol atau apalah itu. Debt collector ini bakal ngumpulin semua orang terdekat dari si siapapun yang minjem, dibikinin grup, terus kemudian fotonya diedit kayak tanggal sekian meninggal gitu. Jadi kayak seolah-olah ada ancaman pembunuhan atau apa menyangkut kematian. Serem banget bro. Serem. Kalau lu masih sayang sama orang-orang di sekitar lu, jangan pinjol.